Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk pada temanya, kenapa saya ingin angkat permasalahan ini? Karena santer di media akhir-akhir ini, atau boleh dikata berita yang sangat viral sekali, bahwa kehancuran Zionis Yahudi di Israel ini semakin dekat. Bahkan diramalkan tidak lama lagi, tahun 2027. Tentu karena ada seorang ulama dari Palestina, Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala, ketika diwawancarai, beliau mengatakan, kenapa saya memastikan bahwa kehancuran Zionis Israel itu tidak akan lama. Alasannya karena berdasarkan Al-Quranul Karim. Jadi berdalil dengan Al-Quran Al-Karim, di mana pernah saya ceritakan kepada antum tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang terdampar di sebuah padang pasir. Ketika itu Nabi Musa harus melawan orang-orang Kaldaniun ataupun Kan'aniun atau penduduk asli Palestina kala itu. Tapi kemudian Bani Israel menolak dan mengatakan perkataan lancang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kalau engkau ingin berperang, silahkan berperang. Kami Bani Israel akan duduk-duduk di sini. Ajak Tuhanmu berdua perang sana. Akhirnya sebab perkataan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Bani Israel, tidak bisa keluar dari padang pasir itu. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Selama 40 tahun mereka seolah-olah linglung hanya berputar-putar di negeri itu saja, sampai wafat Nabi Harun dan juga Musa wafat di situ. Di dalam surat ini, arba'ina sanatan yatihuna fil ardi, 40 tahun mereka berkeliling, tidak bisa keluar dari negeri itu. Muncullah angka 40 di sini. Angka 40 tahun. Ada apa dengan angka 40 tahun? Ada yang mengatakan bahwa, kata beliau Syekh Ahmad Yasin ini, karena kita tahu bahwa Syekh Ahmad Yasin ini juga meninggal di tahun 2004 kalau tidak salah, setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian dibom mobilnya dan meninggal. Jadi kalau kita mengurut kenapa kemudian orang-orang Zionis Yahudi itu sampai bertempat di Palestina, minggu-minggu yang lalu sudah saya bahas sedikit bahwa mereka diletakkan oleh orang-orang Inggris di situ. Tentu sebagai balas jasa, karena yang mendanai perang kebanyakan ketika itu untuk melawan kerajaan Jerman dan juga Turki Utsmani itu kebanyakan orang-orang Yahudi pendananya. Makanya ketika perang dunia pertama dimenangkan oleh Inggris, maka sebagai balas budi Inggris akhirnya meletakkan orang-orang Yahudi yang tersebar di Eropa, kemudian diberikan tanah dengan dalih sejarah. Kemudian diletakkanlah di Palestina, yang sekarang menjadi negara Israel. Lebih besar tanahnya dibandingkan orang asli Palestina sendiri. Lah, ada yang mengatakan bahwa, kata beliau, kata Syekh Ahmad Yasin ini, beliau mengatakan bahwa kemarin serangan 7 Oktober ya, yang ma'ruf ya beritanya kan, Hamas yang menyerang pertama, dan itu serangan yang tidak diduga-duga orang Israel. Mereka mengatakan bahwa kalau kita mengurut angka 40 itu dari mulai berdirinya kerajaan Israel tahun 1948, disitulah mulai Israel berdiri di Palestina. Kemudian sampai 1988, itu puncak kejayaan orang-orang Israel, maksudnya membantai warga-warga Palestina. Nah, di tahun itu berdirilah Hamas katanya, dan sekarang usianya Hamas itu sudah hampir 40 tahun berdirinya Hamas itu. Berarti di sini sudah ada tanda-tanda kehancuran orang-orang Yahudi. Dan tepat di 2027 itu pas di angka 40 tahun. Makanya kemudian beliau, Syekh Ahmad Yasin, mengatakan bahwa sebentar lagi, kemudian beliau mengatakan sekitar 2027, maka dipastikan Zionis itu akan tumbang. Karena biasanya seseorang itu usianya dari
usia 1 tahun sampai 40 tahun itu kan lagi kuat-kuatnya. Tetapi kalau sudah di atas 40 tahun itu sudah mulai rapuh orang itu. Artinya Yahudi menuju kerapuhan, sementara pejuang Palestina, dalam hal ini Hamas gitu ya, dan juga orang-orang yang menyokongnya di sana, itu di atas puncak kejayaan karena sudah hampir 40 tahun. Lah dari dalih ini kemudian santer di mana-mana bahwa kejatuhan Zionis Yahudi itu sudah dekat. Buktinya daerah yang tidak punya negara dengan peralatan seadanya bisa memiliki alat-alat canggih dan bisa menyerang negara yang sangat kuat yang didukung oleh Amerika, Inggris, India dan yang lain. Kalau bukan tanda-tanda kemenangan, apa namanya? Itu kemudian menjadi viral hari ini bahwa Zionis Yahudi itu akan runtuh pada waktu yang sesingkat-singkatnya hitungan tahun ke depan. Tapi bagaimana pandangan kita? Pandangan Al-Quran, pandangan para ulama tentang ijtihadnya daripada Syekh Ahmad Yasin ini. Sebagian ulama kontemporer mengatakan bahwa itu kan ijtihadiyah saja. Kalau memang ijtihadiyah benar, alhamdulillah kita aminkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Israel tumbang, kemudian Palestina merdeka. Itu harapan kita kaum muslimin di mana-mana. Kalau memang prediksi dia benar kan begitu. Tapi kalau seandainya tidak benar, jangan pula kemudian menyalahkan Al-Quran. Kalau begitu Al-Quran tidak benar, bukan Qurannya yang tidak benar. Kadang-kadang yang mentafsirkannya itu yang salah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam ini kita akan fokus kepada surah Isra. Karena disinilah rahasia tumbangnya Zionis Yahudi di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam surah Isra ayat 1 sampai ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya Nabi SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini juga sebagai dalil tentang kesucian Aqsa, bahwa Aqsa itu milik kaum muslimin. Karena Nabi SAW pernah menjadikan kiblat 3 tahun di Mekah dan 16 bulan di Madinah. Artinya Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat Nabi SAW dan kiblat kaum muslimin selama 3 tahun 16 bulan. Baru kemudian kiblat dialihkan. Dan dari Aqsa ini pula kemudian Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat Nabi SAW sudah tidak bisa berdakwah di kota Mekah, kemudian berdakwah di Taif pun diusir, sehingga pergerakan dakwah Nabi SAW dipersulit. Kemudian rasanya sempit dada Rasul, apalagi sepeninggal Abu Talib dan istrinya Khadijah. Tahun itu menjadi amul hazni, tahun kesedihan Nabi. Maka untuk menghibur Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala buat peristiwa sejarah besar yang kita yakini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Masjidil Aqsa sebagai akhir perjalanan Isra dan awal dari perjalanan Mi'raj dan akhir dari perjalanan Mi'raj. Bahkan Nabi SAW pernah sholat di situ, bahkan mengimami lagi seluruh para nabi di belakangnya.
seolah-olah para nabi ini hendak menitipkan dan mewariskan Masjidil Aqsa kepada Nabi SAW sebagai akhirul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan Allah katakan di sini alladzi barakna haulahu, dan Aqsa itu adalah daerah suci, tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil ala tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kalian wahai Bani Israel mengambil pelindung selain aku. Makna ayat yang kedua ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, setelah Allah muliakan Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, atau sebagaimana Allah memuliakan Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, begitu juga Nabi Musa dimuliakan Allah dengan diturunkan Taurat. Dan kedua nabi ini selalu disebut dalam Al-Quran, dan kata Musa dalam Quran itu terbanyak dibandingkan seluruh para nabi. Seolah-olah kita tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Musa. Bahkan Musa disebut di sini karena dia juga berjasa kepada kita, jangan salah. Yang menyuruh Nabi SAW untuk mengurangi solat 50 waktu, akhirnya menjadi 5 waktu, siapa? Nabi Musa. Nabi Musa yang meminta kepada Rasul untuk meminta diringankan. Akhirnya Rasul pun mengikuti saran Musa, akhirnya dikurangi dari 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai menjadi 5 waktu. Makanya disebut setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan mukjizatnya Taurat. Kemudian Allah mengatakan, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Allah ingatkan tentang orang-orang yang dalam Nuh itu. Siapa orang-orang yang di kapal Nabi Nuh? Anak-anak Nuh, Syam, Ham, dan juga Yafis. Dan Bani Israel itu nasabnya sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam, termasuk kita semuanya. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu semuanya, di sini baru dimulai pembahasan kita. Allah mengatakan, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luwanna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dan kami telah tetapkan. Ada yang mengatakan kalimat qadaina itu maksudnya kami telah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Ada yang mengatakan wa qadaina itu artinya akhbarna, kami habarkan. Ada yang mengatakan wa qadaina itu artinya ahkamna, hakamna, kami telah menetapkan secara hukum alam dan syar'i. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Fil kitab, di dalam kitab itu maksudnya dalam Taurat. La tufsidunna fil ardi marratain. Kamu, maksudnya Bani Israel, pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.
fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama, ba'athna 'alaikum ibadan lana, maka kami akan datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang sangat-sangat perkasa. Kemudian fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela, membakar-bakar, mengepung-ngepung, bahkan membunuh, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Begini ikhwan, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya terangkan dulu supaya jelas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kisah Bani Israel secara singkat. Bani Israel ini berawal dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibrahim punya anak namanya Ishak. Dari Ishak ini punya anak namanya Yakub. Dari Yakub ini punya anak 12. Dari 12 anak Yakub ini lahirlah Bani Israel. Karena Israel itu nama lain daripada Yakub. Dari keturunan Yakub disebut Bani Israel dari 12 putranya. Kemudian diboyong oleh salah satu putra Yakub namanya Yusuf dari Palestina menuju Mesir. Kemudian setelah Yusuf meninggal, akhirnya kemudian mereka diperbudak. Singkat cerita, diperbudak Fir'aun, kemudian lahirlah Musa. Maka Musa pun kemudian membawa Bani Israel menuju tanah perjanjian Palestina, tetapi terdampar di bumi linglung karena mereka tidak mau diajak jihad. Sampai Musa wafat, Harun pun wafat. Kemudian lahirlah generasi kedua, generasi para pemberani Bani Israel. Kemudian mereka dipimpin oleh Yusha ibn Nun. Oleh Yusha ibn Nun inilah akhirnya berhasil membebaskan Baitul Maqdis, mampu melawan orang-orang Kaldaniun, orang-orang Kan'aniun, orang-orang asli Palestina. Kemudian setelah kalah mereka bisa menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis. Tetapi setelah Yusha ibn Nun meninggal dunia, ya sekitar 300 tahun setelahnya, muncullah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, dan itu puncak kemakmuran Bani Israel. Nabi yang sangat dicintai Bani Israel, Nabi Daud alaihi salam, yang menggabungkan antara kekuasaan dan kenabian. Dan puncak kesejahteraan Bani Israel ketika Daud meninggal kemudian dipimpin Nabi Sulaiman. Itulah puncak kejayaan Bani Israel ketika dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Tapi setelah Sulaiman meninggal, kemudian dipimpin anaknya namanya Rob'am ibn Sulaiman, mulailah kemudian mengendor. Apalagi setelah Rob'am ibn Sulaiman ini meninggal dunia, disinilah kemudian mulailah Bani Israel jauh dari para nabi, bahkan cenderung menentang para nabi, mulai menukar Taurat dengan sihir, mulai kemudian mereka melakukan riba, melakukan kezaliman, berani mencela Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, ucapan Bani Israel, ucapan Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha faqir wa nahnu aghniya, Allah itu miskin, kami yang kaya. Mulai mereka berani mencela Allah, bahkan mencela para nabi, bahkan membunuh para nabi. Itulah kerusakan pertama yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam Taurat itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Kapan yang pertama? Ini yang pertama setelah meninggalnya Rob'am ibn Sulaiman, putra Sulaiman yang mewarisi tahta Sulaiman. Disitulah mulai kacau, Bani Israel kacau. Mereka kemudian setiap nabi yang memimpin mereka langsung dibantainya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis,
kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Dulu Bani Israel, kata Nabi SAW, dipimpin para nabi. Setiap nabi meninggal, maka datang nabi yang lain. Meninggal nabi, begitu seterusnya. Tapi setelah kemudian di zaman berlalunya Rob'am ibn Sulaiman, mulai rusak. Itulah kerusakan pertama di sini. Dan puncaknya adalah ketika mereka sudah mulai membunuh para nabi, bahkan nabi-nabi yang tercantum dalam Al-Quran. Mereka membunuh Zakaria, mereka membunuh Yahya, bahkan mereka melakukan percobaan membunuh Isa bin Maryam. Menurut keyakinan mereka, mereka berhasil membunuh Isa. Tapi menurut keyakinan kita, Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diangkat ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang saat hukuman kejahatan mereka yang pertama, karena mereka sudah kurang ajar tuh, mendustakan para nabi, membunuh para nabi, macam-macam mereka, kesombongan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah mengatakan, ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Maka sebagai bentuk balasan kejahatan mereka, kami datangkan kepada kalian dari hamba-hamba kami yang perkasa. Fajasu khilalad diyah. Hamba-hamba ini menghancurkan kalian. Dia mengatakan jasu dalam bahasa Arab itu artinya membakar. Membakar, menghancurkan, membunuh, ya kan? Wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Sebagian ahli tafsir memang berbeda pendapat. Siapa yang menghukum kejahatan Bani Israel yang pertama itu? Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka Maliku Babil, Raja Babylon, namanya Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr ini membawa pasukan besar di malam hari, kemudian menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya 90.000 Yahudi mati semuanya, dibantai. Dan 70.000 ditawan dari kalangan anak-anak, wanita dan orang tua, semua digiring ke Irak. Dan tidak disisakan satupun manusia di Palestina. Kemudian dirobohkan semua bangunannya. Ini sebagai balasan dari kejahatan mereka. Allah kirim raja yang jauh lebih zalim, lebih jahat dibandingkan mereka. Ini satu penafsiran. Ini kejahatan pertama yang kemudian Allah balas dengan datangnya Bukhtun Nasr. Ada juga ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ibadah lana, hamba-hamba yang kami utus kepada mereka ini bukan cerita di zaman sebelum Nabi. Jadi bukan cerita Yahudi di zaman sebelum Nabi, tapi ayat ini turun bicara soal Yahudi di zaman Nabi. Ketika orang-orang Yahudi mereka mengalami kekalahan perang di Yerusalem, maka banyak di antara mereka yang kemudian hijrah meminta suaka, dan kebanyakan mereka kemudian mengarah ke Madinah, yang dulu mereka sebut sebagai kota Yathrib. Disitulah kemudian Yahudi bercokol. Ada Yahudi Bani Kunaiko, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, termasuk juga Yahudi Khaybar, dan beberapa kabilah-kabilah Yahudi kecil yang ada di sekitarnya. Lambat laun mereka pun menguasai Yathrib, padahal mereka pendatang. Tapi mereka mulai menguasai Yathrib, menguasai ekonomi, mulai sombong, congkak, kemudian menindas orang-orang Arab. Persis seperti sekarang, di mana orang-orang Zionis Yahudi itu yang dulu tidak punya negara, kemudian mencaplok tanah Palestina. Setelah dicaplok, kemudian mereka pun menguasai, berlaku zalim, aniaya, bahkan setiap hari mereka melakukan pembunuhan.
Dan puncaknya adalah bulan-bulan ini. Bayangkan 1 bulan lebih saja sudah 12.000 jiwa melayang, 4.000-nya anak-anak, 2.000 lebih perempuan, dan lebihnya orang-orang sipil. Tentara itu tak banyak yang mati. Sebenarnya melawan siapa anda ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW mulai melakukan pengusiran orang-orang Yahudi. Bukan kita yang mengusir, salah mereka sendiri. Karena mereka kaum yang tidak mau menerima kebenaran dan kenabian dan kerasulan Rasul kita Muhammad SAW, dan mereka para pengkhianat. Ingat kisah yang sering saya ceritakan, kisah tokoh Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini ketika mendengar Nabi SAW, ini tokoh Yahudi, Huyai ibn Akhtab ini mendengar Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan berada di Kuba. Huyai ibn Akhtab ini ingin memastikan dengan saudaranya Yasir, betul enggak dia Nabi yang dijanjikan dalam Taurat kita ini. Dari pagi sampai siang sampai sore mengintai. Rupanya setelah dicermati betul ciri-ciri yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW, semua ada dalam Taurat. Sehingga Yasir mengatakan kepada Huyai ibn Akhtab, ya Huyai, huwa, apa dia memang orangnya? Kata Huyai, iya dia mengakui. Kemudian kata Yasir, apakah kita perlu mengikuti agamanya? Dia mengatakan tidak, saya akan tetap memusuhi dia sampai mati. Tahu kebenaran tapi tetap memusuhi Nabi SAW. Dari sini kita tahu bahwa mereka itu tidak mendustakan Nabi, tetapi mereka hanya karena menyimpang dari ayat-ayat Allah saja. Mereka yakin itu Nabi, tapi mereka menyimpang. Makanya ketika kemudian Bani Quraidah jatuh ke tangan kaum muslimin, diserang, lah ketika itu Huyai ibn Akhtab ketangkap dan hendak dibunuh, apa kata Nabi SAW? Ya Huyai, kenapa kau tidak mengakui agama? Dia mengatakan, aku tidak menyesal karena memusuhimu sampai mati, katanya. Dia mengatakan tidak menyesal. Akhirnya dipenggal lehernya. Tapi dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW akhirnya kemudian setelah pengkhianatan Bani Qunaiqah, kemudian juga Bani Quraidah, kemudian juga Bani Nadir, terakhir di Khaybar, maka Nabi SAW berhasil mengusir orang-orang ini, keluarkan dari kota Madinah. Sebagiannya dihukum, sebagian diusir. Dan itu karena apa? Karena kerusakan mereka ketika mereka tinggal di kota Madinah. Mereka menjadi umat perusak. Maka datanglah Nabi SAW mengusir mereka. Ini kerusakan pertama. Ini penafsiran yang kedua, bahwa kerusakan mereka adalah kerusakan ketika orang Yahudi di Madinah merusak, maka Allah datangkan hamba-hamba yang kuat kemudian menghabiskan mereka. Ini penafsiran yang pertama. Kerusakan yang pertama, penafsiran yang kedua. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Summa radadna lakumul qarrah. Summa radadna lakumul qarrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat, setelah orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah, mereka kan sentang perenang kemana-mana, menyebar di Syam, di mana-mana. Ditambah-tambah kemudian mereka dihabiskan oleh orang-orang Romawi. Itu yang paling parah juga kan, orang-orang Romawi itu membantai orang-orang Yahudi luar biasa juga, sama kurang lebih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika itu Yahudi tidak banyak, memang di mana-mana. Yang kuat orang Nasrani. Tapi kemudian di zaman Umar radhiyallahu an, ketika orang Nasrani menguasai Al-Quds, maka berhasil dikalahkan dengan damai. Kemudian Al-Quds jatuh ke tangan kaum muslimin, di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab berabad-abad. Tapi Allah takdirkan akhirnya dicaplok lagi orang-orang Nasrani.
Tapi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi diambil lagi Al-Quds. Tapi lama-lama sudah tidak dipegang Nasrani. Hari ini Yahudi yang megang. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah kekalahan orang-orang Yahudi, pembantaian orang-orang Yahudi, summa radadna lakum, kemudian kami berikan kepada kamu giliran untuk mengalahkan mereka. Jadi memang Allah mengatakan setelah orang-orang Yahudi dibantai itu, kemudian Allah akan berikan kekuatan kepada orang Yahudi dengan 3 kekuatan. Apa itu? Wa amdadnakum bi amwalin, kami akan membantu kalian wahai orang-orang Bani Israel dengan harta kekayaan. Wa banin, dan anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian kelompok-kelompok yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kata ulama tafsir mengatakan, dan ayat ini adalah ayat bukti kita saksikan Yahudi hari ini. Lihat Yahudi hari ini. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, kemudian kami berikan kepada kamu wahai Bani Israel giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta. Siapa yang memegang ekonomi dunia hari ini? Yahudi. Kemudian juga wabanin, dan juga anak-anak, tentara-tentara. Lihat sekarang pasukan Yahudi ini kalau minta senjata ke Amerika, ke Inggris, bukan hitungan bulan, hitungan hari dah datang senjatanya. Bisa dipersenjatai, pasukannya banyak. Bahkan waja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu kelompok yang sangat besar. Sebenarnya tidak besar, tapi sokongannya kan dari negara-negara besar kan. Coba yang nyokong Israel itu siapa? Amerika. Ini negara pemilik nuklir semuanya yang menyokong Israel ini. Amerika, Inggris, India, Perancis. Ini kan semua negara-negara yang punya nuklir itu. Yang bukan sedikit nuklirnya. Punya senjata-senjata canggih kan. Persis seperti Allah katakan di sini. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ja'alnakum aktsara nafira." Dan kami jadikan kamu kelompok-kelompok yang besar, besar segalanya. Menguasai media. Siapa yang menguasai media? Yahudi. Yahudi menguasai media. Makanya karena dia menguasai media, dia bisa mengotak-atik sejarah bahwa negeri Palestina itu negeri mereka. Padahal orang-orang Nasrani sejak dulu juga membantah. Ma'asyiral muslimin, bahkan sebagian Yahudi pun membantah. Kan yang tinggal di Israel itu kan hanya 50% saja Yahudi itu. 50%-nya kan tersebar di mana-mana tuh. Sebagian mereka ada yang tidak setuju tinggal di Palestina, orang Yahudinya sendiri gitu ya, yang tahu sejarah, yang maksudnya sejarah yang benar ya. Tetapi memang cerdasnya Yahudi, mereka mulai kemudian berusaha dengan media yang mereka miliki. Dan orang-orang yang tidak paham sejarah akhirnya termakan. Oh betul juga itu tanahnya mereka. Karena jahilnya sejarah kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan ayat selanjutnya, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, hei orang-orang Yahudi Bani Israel, jika kalian berbuat baik, kembali kepada Allah, bertobat dan begitu seterusnya, mengikuti ajaran yang benar, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Boleh jadi kenikmatan yang Allah anugerahkan itu akan dilanggengkan, berupa banyaknya harta, banyaknya anak-anak, banyaknya penyokong gitu. Tetapi kata Allah, wa in asa'tum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, dan sekarang kita lihat kejahatan orang Yahudi luar biasa, falaha, maka kerugian kejahatan itu akan kalian tanggung sendiri. Kemudian Allah mengatakan apa? Fa idza jaa wa'dul akhirati, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasa'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tadbira. Apabila datang
saat hukuman kejahatan yang kedua. Di sini tadi kan Allah mengatakan, dan kami sudah tetapkan kepada Bani Israel mereka akan melakukan dua kejahatan kan. Kejahatan yang pertama sudah selesai. Ada yang mengatakan ini di zaman setelah Nabi Sulaiman, putra Sulaiman. Mereka melakukan kejahatan sampai membunuh para nabi, maka Allah kirim kepada mereka Bukhtun Nasr. Ada juga yang mengatakan kejahatan mereka adalah orang-orang Yahudi di zaman Rasul, maka Allah kirim nabi untuk menghancurkan mereka, mengusir mereka dari tanah kota Madinah. Nah, ini datang kejahatan yang kedua. Kapan itu kejahatan yang kedua? Kejahatan yang kedua ini hari ini, sekarang ini kejahatan yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan 3 nikmat tadi kan. 3 nikmat berupa orang-orang Yahudi bisa mengalahkan musuh mereka. Ya termasuk kita dikalahkan. Umat Islam dikalahkan. Itu kenikmatan bagi orang Yahudi yang Allah berikan. Kemudian yang kedua diberikan keturunan. Dulu orang-orang Yahudi itu dibantai sejak zaman Fir'aun. Sudah ada genosida itu. Dulu mereka yang digenosida oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun itu membunuh anak-anak Yahudi itu, yang laki-lakinya. Kemudian yang akhir-akhir berikutnya setelah di zaman Fir'aun jauh, kemudian di Perang Dunia Kedua, kita ingat pembantaian orang-orang Nazi kan? Itu kan betul-betul genosida yang betul-betul pemberantasan orang-orang Yahudi, betul-betul dihabiskan oleh orang-orang Jerman itu, Nazi itu. Akhirnya kemudian mereka, sebagian mereka lari kan? Lari ke Israel. Harusnya mereka bersyukur. Harusnya mereka bersyukur kan begitu ya. Masih adalah keturunan mereka yang masih hidup gitu maksudnya. Setelah dulu di zaman Fir'aun, di zaman Nazi, harusnya mereka bersyukur. Sekarang terbalik mereka. Mereka melakukan genosida kepada kaum muslimin. Dulu mereka digenosida, sekarang mereka yang menggenosida. Tapi mereka salah kalau mau balas dendam. Kenapa kepada kaum muslimin? Yang menggenosida mereka siapa? Orang-orang Nazi, bukan orang Islam. Sebelumnya Fir'aun juga bukan orang Islam. Kenapa kemudian mereka dendamnya kepada kaum muslimin? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala uji kita kaum muslimin, di mana orang-orang Yahudi bisa mengalahkan musuh-musuhnya termasuk kaum muslimin menurut mereka. Kemudian juga diperbanyak anak-anaknya sehingga mereka punya negara dan sekarang punya pasukan, dan mereka disokong oleh negara-negara besar. Negara Amerika, Inggris, India, Prancis dan negara-negara lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat hari ini lemahnya kaum muslimin ketika diserang oleh Israel. Dipermainkan kaum muslimin kan? Disuruh ngungsi, tahu-tahu dibom. Kemudian dibuat isu rumah sakit menjadi sarangnya tentara Hamas, dibom lagi. Masjid-masjid dibom. Mau kemana kaum muslimin? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ucapan salah seorang syekh. Jadi seorang syekh ini mengatakan, dulu 35 tahun yang silam dia bercerita. Jadi ada seorang komandan perang Yahudi Israel itu jalan-jalan ke salah satu madrasah kaum muslimin yang ada di Palestina. Orang-orang Palestina sejak dulu itu terbiasa mereka bangun subuh seanak-anaknya. Itulah hebatnya tarbiyah orang-orang Palestina. Udah kecil-kecil saja mereka dibangunkan dan harus sholat ke masjid, dan mereka sudah terbiasa baca Quran dan didoktrin tentang kejayaan Islam. Jadi ketika jenderal Israel ini melihat ada anak kecil usianya masih 7-8 tahun itu, kemudian dikatakan, mau kemana kamu? Anak kecil ini mengatakan, saya mau ke masjid. Ya, nggak usah kau ke masjid. Akhirnya tiba-tiba anak kecil ini mengatakan, jangan halangi aku ke masjid. Demi Allah, Nabi kami menghabarkan bahwa kalian kelak akan binasa di tangan kami, katanya. Anak kecil ngomong begitu itu. Anak kecil belum balik ngomong begitu. Nabi kami
menghabarkan kepada kami bahwa kami akan menghabisi kalian, katanya. Kata jenderal ini mengatakan, sebelum kalian habisi kami, kami yang akan habisi kalian sehabis-habisnya. Makanya terjadi genosida di sini. Ketakutan mereka. Karena banyak itu yang dihabarkan Nabi SAW yang merupakan keyakinan orang-orang Yahudi sendiri. Mereka berusaha untuk menghindar. Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW menceritakan tentang pohon Gorqah, bahwa nanti di akhir zaman orang-orang Yahudi itu tidak bisa bersembunyi hatta di balik batu, karena batu akan bicara. Hei Muslim, ini di balik batu ada Yahudi, bunuh dia. Semua benda-benda akan bicara dan memberitahu Yahudi di mana, kecuali pohon Gorqah. Sekarang kita lihat di Israel, pohon yang paling banyak ditanam apa? Gorqah. Gila-gilaan mereka menanam pohon Gorqah sampai hari ini. Ditanam di pinggir-pinggir jalan, di hutan-hutan semuanya. Bocor hadis ini sama mereka. Ya. Tapi lihat, mereka yakin. Artinya kan mereka yakin dengan penghabaran Nabi SAW. Karena boleh jadi mungkin sudah terdapat juga dalam Taurat mereka. Cuman karena sebagian Taurat mereka sudah dihapuskan, dijadikan Talmud. Dan Talmud ini kitab yang sangat-sangat memusuhi di luar Yahudi. Itulah kenapa orang-orang Yahudi bengisnya kepada orang-orang di luar Yahudi itu, karena kitab Taurat sudah diganti dengan Talmud. Dan isi Talmud itu isinya kebencian dari awal sampai akhir. Mereka merendahkan setiap umat selain Yahudi, mau Islamnya mau Nasraninya. Dan dalam kitab itu mereka merasa bahwa mereka anak-anak Allah, mereka orang-orang pilihan Allah, yang lain itu hina, rendah. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian anak-anak pilihan, kenapa Allah azab kalian? Kenapa Allah azab kalian? Sejak zaman Bani Israel Allah azab kalian. Sebagian kalian dikutuk jadi kera dan babi, sebagian kalian diturunkan taun, sebagian kalian disambar halilintar, kemudian juga kalian dihabiskan oleh Bukhtun Nasr, dihabiskan oleh Nasrani, terakhir oleh Nazi, dan begitu seterusnya. Kalau anak-anak pilihan, kenapa terusir ke sana kemari? Kalian bukan anak-anak pilihan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, taat kepada Allah, kembali kepada ajaran yang benar, maka nikmat itu akan tetap pada kalian. Tetapi wa in asatum, kalau kalian berbuat jahat, dan sekarang kejahatan mereka sudah nampak. Kejahatan mereka sangat keji dan kejam. Maka Allah mengatakan, falaha, tanggung sendiri kejahatan kalian itu. Dan Allah mengatakan apa? Fa idza jaa wa'dul akhirati. Dan jika apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua. Ini sekarang kejahatan yang kedua tuh mereka. Bentar lagi akan datang hukuman kepada mereka. Kami bangkitkan musuh-musuhmu. Liyasa'u wujuhakum, untuk menyuramkan wajah-wajah kalian. Lalu mereka waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu, mereka akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apabila kaum kera dan babi ini, orang-orang Yahudi laknat ini, mereka sudah mulai melakukan kerusakan, dan kerusakan itu terus mereka lakukan sampai hari ini, puncaknya hari ini. Hampir 1 bulan lebih pembantaian itu. Maka akan didatangkan musuh-musuh orang Yahudi. Siapa musuh-musuh orang Yahudi? Ya bisa saja kaum muslimin, bisa saja orang-orang Nasrani, kan begitu, atau musuh-musuh yang lainnya. Ya. Tetapi sebagian para mengatakan maksudnya di sini adalah kaum muslimin. Jadi kelak kaum muslimin akan kembali merebut Masjidil Aqsa, dan mereka akan masuk ke Masjidil Aqsa itu sebagaimana dulu di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an masuk ke Masjidil Aqsa tanpa ada rasa takut. Kalau sekarang Masjidil Aqsa nggak bisa.
Karena semua di bawah otoritas Israel, Masjidil Aqsa. Bayar aja ya uangnya untuk Israel lah. Belum lagi keamanannya, kadang-kadang main tembak saja. Ya. Orang ketakutan masuk Masjidil Aqsa. Tapi nanti Allah sudah janjikan ini. Nanti orang-orang Yahudi Zionis itu akan dibinasakan oleh musuh mereka, maksudnya kaum muslimin. Dan kaum muslimin akan bisa merebut Masjidil Aqsa. Apa ini? Iya. Subhanallah. Iya. Iya. Ada apa Pak? Ini kayak sirna Arendom saja nih. Baik. Jadi intinya bahwa kaum muslimin akan kembali merebut Baitul Maqdis dan akan mengalahkan Zionis Yahudi. Subhanallah, Allah memberikan tabiat yang terakhir. Ini tabiatnya orang Yahudi. Waliyutabbiru ma'alau tadbira. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ingat orang Yahudi, kalau mereka sudah ada tanda-tanda kekalahan, maka mereka akan menghancurkan rumah-rumah mereka. Mereka akan menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri, akan menghilangkan semua harta mereka sendiri, supaya jangan ada yang diserahkan secuil pun kepada musuh-musuhnya. Itu pelitnya orang Yahudi. Jadi kalau sudah nampak mau kalah nih, mereka akan hancurkan rumahnya. Emas-emas mereka buang, semua dibuang, uangnya dibakar supaya jangan diambil. Itulah mereka orang-orang Yahudi. Jangan ada satu barang pun direbut oleh musuh-musuhnya, padahal mereka sudah mau kalah tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kapan kaum muslimin bisa mengalahkan mereka? Kapan? Ini kan jelas janji Allah nih. Apabila mereka melakukan kerusakan yang kedua, maka kaum muslimin akan mampu mengalahkan orang-orang Yahudi dan mampu memasuki Masjidil Aqsa seperti awal pertama kali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah dari sinilah kemudian muncul prediksi-prediksi. Sampai keluarlah fatwa siapa tadi? Ahmad Yasin. Karena sekarang sudah lihat bagaimana kerusakan orang-orang Yahudi dan bagaimana kecanggihan Hamas kan itu ya. Kelompok kecil yang tidak punya negara, yang hanya di bawah otoritasnya Israel kan itu. Mereka pun negaranya kecil, kok bisa kemudian menggalang kekuatan begitu luar biasa. Sekali nyerang 5.000 roket itu dari mana? 5.000 roket itu dari mana coba ini? Bukan sedikit 5.000 roket ketika badai Al-Aqsa. Sehingga banyak orang yang memprediksi, ya, jangan-jangan kemudian apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Yasin ini memang akan menjadi kenyataan. Apalagi sekarang, dulu mungkin tidak ada media, sehingga pembantaian kaum muslimin dari tahun ke tahun, pembantaian kaum muslimin dari tahun ke tahun itu tidak diketahui media kan. Padahal mereka membunuh biasa saja. Udah ratusan jiwa mereka bunuh itu dari tahun ke tahun itu. Dan sekarang puncaknya dan baru diketahui kaum muslimin dimanapun mereka berada karena ada media. Barulah dikutuk oleh semua negara. Tetapi kutukan itu apa kemudian berpengaruh? Tidak juga. Resolusi PBB juga tidak ngaruh. Ya gimana mau ngaruh coba? Yang meletakkan Inggris, yang menyokong Amerika, yang punya PBB juga mereka. Apa yang mau ngaruh? Yang ngaruhnya sikit aja lah, himbauan, gencatan senjata gitu saja kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa. Tapi para ulama mengatakan, ya kalau itu kan istihadnya pribadinya beliau, pribadinya Syekh Ahmad Yasin, mungkinlah beristihad seperti itu kan begitu. Kalau memang istihad mereka dia benar, alhamdulillah. Mudah-mudahan 2027 ini Palestina merdeka, Israel hilang dari peta dunia kan begitu. Hilang dari peta dunia. Sebagaimana dulu Bosnia dengan Yugoslavia kan itu.
Yang kita kenal Yugoslavia itu negara besar, sama dengan Israelnya. Kalau Palestina, Bosnianya dihantam pula Bosnia itu. Sekarang Yugoslavia hilang, Bosnia pula yang ada. Ya boleh jadi mungkin nanti Palestina yang ada, Israel nggak ada, kan begitu ya. Kita sih umat Islam hanya berharap. Tapi apakah kemudian dipastikan 2027? Ya wallahu a'lam. Ya kita hanya aminkan saja. Tapi kalau tidak terjadi, jangan pula salahkan Qur'annya. Karena masalahnya beliau ini berdalil dengan angka 40 tahun dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berada di Ardi Teh. Ya boleh jadi itu ijtihad penafsiran dia. Tapi kalau seandainya sampai 2027 kok tidak merdeka juga Israel makin kuat, berarti ya itu ijtihad dia. Jangan pernah salahkan Quran. Karena penafsiran Al-Quran ini ya kadang-kadang ditafsirkan berbagai macam, dan ulama-ulama dulu juga sudah mentafsirkan, dan kita mengacu kepada tafsir-tafsir yang kredibel dari para ulama-ulama salaf yang sudah ada. Ya walaupun usaha ulama-ulama kontemporer mengatakan seperti itu, tapi kita tidak bisa memastikan. Apalagi dengan melihat kondisi kelemahan kaum muslimin hari ini, rasanya mustahil. Rasanya mustahil. Kenapa? Bayangkan ya, umat Islam itu hampir 2 miliar. Tapi keberadaan mereka seperti buih di lautan. Kalau seandainya umat Islam mau bersatu saja memerangi Israel, sebentar aja kan begitu. Tetapi karena kondisinya seperti buih di lautan, ya banyaknya ya centang perenang sajalah. Seperti Nabi SAW katakan, walakinnakum gutha'un ka gutha'is saili. Tapi kondisi kalian seperti buih yang ada di lautan, kata Rasul. Di mana perasaan takut musuh-musuh sudah dicabut, perasaan kemuliaan dalam hati kita sudah dihilangkan, dan ditanamkan perasaan al-wahnu, kelemahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai hari ini saya tanya coba, negara-negara Islam yang masuk pasukan, masuk senjata, masuk apa, mana ada? Belum ada kan? Ya paling di luar sajalah. Itu pun hanya segelintir orang kan, ormas-ormas saja kan. Negara-negara besar kan tidak. Tapi mereka menghimbau gencatan senjata, damai dan begitu seterusnya. Itulah yang bisa dilakukan, apalagi karena memang kuatnya Israel ya wajar, karena sokongannya negara-negara besar kan begitu ya. Sokongannya Amerika, Inggris, India, Perancis saja, bayangkan negara-negara besar semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun demikian, bukan berarti kita tidak bisa berjihad melawan mereka. Alhamdulillah saya bersyukur ada fatwa daripada MUI tentang pemboikotan kan begitu. Ya minimalnya lah kita boikotlah produk-produk mereka itu, karena sudah keluar fatwa. Dan juga pemerintah tegas sekarang ini kan membela Palestina dan juga menyungsung kemerdekaan mereka. Kalau sudah seperti ini, apalagi yang ditunggu? Boikot sajalah. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran Yahudi dan kemenangan warga Palestina, kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan kalau memang punya biaya, ya kita berikan kepada mereka, karena mereka memang sangat kekurangan makanan, minuman, pasokan listrik dan begitu seterusnya. Dan lebih daripada itu, kita bisa berjihad lewat media. Kalau Israel bisa membayar buzzer-buzzer untuk membalikan fakta, di tangan antum ada handphone. Kita bisa juga menyerang mereka lewat media kan itu. Karena perangnya pakai apa lagi? Mau sengaja antum datang ke sana, jangankan ke sana, orang Palestina keluarnya nggak bisa, antum mau masuk pula. Gimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat sekarang ya, kondisi Palestina, maksudnya perang Palestina hari ini dengan Zionis Yahudi itu, kalau saya simpulkan ada 4 perkara di mana Al-Quran membongkar keburukan orang-orang Yahudi dengan peperangan ini ya. Saya akan sebutkan 4 ayat bagaimana Al-Quran membongkar keburukan mereka. Pertama, surah Al-Maidah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidanna asyaddan nas adawatan
lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang akan atau orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lihat bahasa Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, engkau akan dapati manusia yang paling memusuhi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Nomor 1 Yahudi itu. Para penyembah berhala saja dinomorduakan. Orang-orang yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon itu tidak sedahsyat permusuhannya orang-orang Yahudi kepada kita kaum muslimin. Dan hari ini terbongkar bagaimana mereka memusuhi orang yang beriman itu luar biasa bencinya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Dengan adanya perang ini, lihat bagaimana kebencian orang Yahudi kepada kita tanpa pandang bulu. Semua main bom. Saking bencinya mereka, udah nggak ada perasaan rahmat lagi, nggak ada perasaan rahmat itu. Yang kedua, surah Al-Imran ayat 21 Allah mengatakan, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, serta membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Lihat sekarang siapa yang mereka bunuh. Dulu mereka membunuh para nabi, sekarang mereka membunuh para ulama, orang-orang baik, orang-orang yang sedang sholat di masjid mereka bom. Bahkan anak-anak yang tidak berdosa, wanita-wanita, bahkan orang-orang tua yang tidak sanggup mengangkat senjata. Mereka sudah tidak ada aturan perang, tapi kaum muslimin ada aturan perang. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua. Bahkan padri-padri, rahib-rahib, pendeta-pendeta di gereja tidak boleh dibunuh. Itu dalam Islam. Tapi mereka tidak, ya. Dan ini lihat faktanya hari ini. Kemudian yang ketiga, surah Al-Anfal ayat 73. Allah mengatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang kafir sebagian mereka akan menjadi pelindung bagi yang lainnya. Lihat, Amerika dengan Yahudi beda agama, tapi sama-sama kafir. Maka orang kafir melindungi kafir yang lainnya. Amerika kan kebanyakan Nasrani. Kalau Israel jelas-jelas Yahudi kan? Kenapa Nasrani membantu Yahudi? Karena Allah yang mengatakan bahwa orang-orang yang adapun orang-orang kafir sebagian mereka pasti akan menyokong sebagian yang lain. Karena dalam Islam al-kufru millatun wahid, kekafiran itu satu agama. Walaupun demikian tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu, hakikatnya mereka berperang. Karena mereka bersatu itu semua ada kepentingan di baliknya. Dan yang keempat, yang terakhir, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dibandingkan orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin berumur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Yahudi itu paling tamak kepada dunia, sebab itu mereka orang yang paling pengecut. Lihat hari ini tentara-tentara Yahudi yang diberitakan itu, sampai stres tentaranya itu, sampai minum pil. Bahkan ada orang Yahudi itu sampai nggak mau perang lagi, sampai resign dia dari kesatuannya, karena menghadapi kaum muslimin yang mereka para pemberani, berani mati. Mereka istilahkan melawan barbar gitu ya. Bukan, kita bukan barbar. Memang kita ini kalau sudah di hadapan kita musuh, maka ada istilah mut syahidan, matilah dalam kondisi syahid. Apalagi jihad bagi mereka itu wajib, karena diserang.
Jihad bagi orang-orang Palestina itu sudah wajib ain. Bukan wajib kifayah lagi, wajib ain. Dan mereka mendapatkan keutamaan ribat, ikhwan. Apa itu ribat? Ribat itu mereka berada di perbatasan perang. Dan mereka selama hidup mereka sampai hari ini mereka senantiasa di perbatasan. Kenapa di perbatasan? Mau keluar dari mana? Orang-orang Palestina itu, mereka di penjara besar yang sewaktu-waktu bisa dibom, bisa ditembak, bisa dibunuh. Maka mereka itu berada di ribat. Selamanya mereka di ribat. Maka mereka akan dapat keutamaan ribat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat. Mereka pemberani luar biasa. Tapi orang-orang Israel memang para pengecut. Yahudi itu pengecut. Beraninya kepada anak-anak, beraninya kepada perempuan, beraninya kepada orang-orang tua yang tidak mengangkat senjata, beraninya lewat atas main bom saja. Makanya betul kata Al-Quran di sini kan. Allah mengatakan, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak kepada dunia, takut mati. Itu hakikat mereka sebenarnya. Dan itu kita lihat dari peristiwa perang hari ini Gaza melawan Zionis Yahudi.